Ya, jadi kalau berdasarkan informasi dari Bapak Kaprodi gitu ya, Bapak kita nih, Pak Wahyu ya, jadi kita akan melakukan UTS itu selama 2 minggu ya, mulai dari tanggal 1. Padahal tanggal 1 kan libur ya, hanya mungkin karena sifatnya online, jadi mungkin nanti harus selalu update. Saya kan kebetulan kalau di semester akhir ini nggak terlalu banyak yang UTS. Coba teman-teman kan udah semester 7 ya? Teman-teman semester 7 atau semester berapa? Kan kalau nggak salah SKB itu di akhir-akhir ya. Ada yang sambil tugas akhir nggak? Ada yang sambil melakukan tugas akhir nggak? Mas Jajang, Mas Jajang. Kayaknya kecil ya suaranya. Boleh teman-teman di ini di kalau kurang jelas Izin boleh Ibu, di chat. Mhm. Eh, kami RPL Ibu, jadi beberapa masih ada yang semester 1, karena RPL. Mhm, mhm. Jadi tapi rata-rata kan ini ya sudah pernah D3 kan ya? Iya Bu, betul sudah pernah kuliah D3 sebelumnya. Berarti anggaplah sebetulnya D3-nya kan udah 6 semester, 6 semester. Iya betul ya, 6 semester ya. Sekarang itu kalau semester 7 itu anggaplah tahun pertama gitu kan ya, semester 1. Yang belum pernah sama sekali UTS ya, Pak? Yang belum pernah, jadi kan baru banget nih. Ada Mas, siapa nih? Mas Harold. Apa kabar Mas Harold? Saya sapa dulu satu-satu ah. Nanti setelah sampai ke 15 orang baru kita foto bersama ya. Mas Harold, di mana nih Mas Harold? Sudah pernah UTS belum? Mas Harold Golden Tambunan. Nah, gimana Mas Harold udah pernah UTS belum sebelumnya? Izin Bu, ini Mas Haroldnya ada di chat Bu. Biar aku mau bantuin ya. Iya, semester 1. Oh, ya, ya, ya. Sudah pernah UTS. Oh, sudah pernah. Saya lagi di kantor rumah. Oh, siap, 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 siap. Ya sih, nggak apa-apa. Ini juga kita sebentar aja ya. Cuma kan waktu kita terbatas ya. Jadi pada intinya, sebetulnya hari ini saya mau mengingatkan materi gimana? Ada yang ini? Ada yang ditanyakan? Jadi teman-teman kan harus aktif juga ya di Adlink dan juga di WhatsApp group. Jadi kita sudah sampai ke pertemuan ke-7, udah saya launching belum? Sudah saya publish belum? Mas Krisna, boleh via chat. Mas Jejang, Mas, Mbak Zafirah, ah, Mas Yunda, Mbak Div, Mbak Divi, Iya, izin Ibu sudah Bu. Untuk udah kan? pertemuan 7 sudah Ibu, Sudah sudah. Kak. Oke. Mm-mm. Tapi pasti baru spill-spill, cuman baru dilihat-lihat aja ya. Nah, jadi nanti materi UTS-nya adalah dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Pasti di situ kebanyakannya adalah karena waktunya 2 minggu, berdasarkan ini spill-spill nih ya. Pertanyaannya adalah jawab atau UTS-nya bukan berupa apa seperti kita waktu D3 ya misalnya, terus berupa soal apakah. Nah, tidak ya, tapi merupakan soal yang berupa analisis study case gitu atau project based learning ya, karena waktunya kan 2 minggu tuh, walaupun katanya sambil mengerjakan UTS diusahakan juga 1 kali Vicon katanya untuk ngecek ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa ya dari Senin sampai dengan Kamis itu malam biasanya kita kan ya.
Hari apa tuh? Buat nanti minggu depan. Kita sepakati dulu deh. Terakhir kita Vicon itu kan waktu itu masih sedikitan ya. Cuman berapa orang gitu. Sekarang alhamdulillah ini juga ada berapa ini? Sebetulnya ini cuma 14 member dari 70 loh teman-teman. Ya, Mas Mas Krisna. Nah, hadir kayak Mas Jajang. Nah, jadi sebetulnya ini berarti yang ada di WA Group ya, yang memang aktif. Gak apa-apa, saya berikan applause buat kalian. Nanti insya Allah ini menjadi nilai tambah ya. Karena kan keaktifan gitu ya, walaupun gak bisa on cam, masih sambil kerja, tapi kan teman-teman tetap mengikuti ya. Nah, izin berarti ini kan kalau Vicon otomatis ini ya, otomatis akan apa namanya presensi sendiri ya, absensi sendiri ya. Nah, tinggal ada beberapa hal yaitu tadi materi-materinya. Jadi nanti silakan dibaca-baca, terutama untuk yang aspek-aspek itu kan ya. Studi kelayakan bisnis itu kan tentang aspek-aspek ya. Masih ingat nggak teman-teman aspek apa aja? Ini sedikit review aja. Kalau dalam salah satunya keberhasilan sebuah studi kelayakan bisnis. Kan kemarin tugasnya ini ya. Oh ya, lupa. Tugas itu dikumpulkan minggu depan ya. Ini kan tadi Mas, siapa namanya? Pas lagi UTS aja, paling telat ya, Mas Krisna. Jadi nanti di chat, takutnya saya salah nulis ya harusnya juga, tapi tugas pribadi ya, pribadi dikumpulkan maksimum setelah pas UTS. Ya, biar nanti saya review juga. Ada yang sudah mengumpulkan tugas kah? Saya belum buka-buka menu tugas ini. Nah, karena nanti tugas selanjutnya, mohon maaf ya, ini tugasnya kita dua nih. Yang satu tugas pribadi, yang satu tugas kelompok. Ya, jadi tugas kelompok itu nanti kita buat pembagian kelompoknya by acak ya, by sistem gitu ya. Nanti akan selanjutnya nanti malam ataupun juga pas pada saat UTS saya bagikan kelompok untuk menyelesaikan tugas bersamanya. Ya. Jadi jangan khawatir kalau kemarin tugasnya kan pribadi ya masing-masing ya. Eh, ta- tapi kalau yang tugas apa namanya tugas per kelompok itu adalah itu juga dikumpulkannya sebelum UAS gitu. Hmm. Ini ada yang baru join ya. Jadi teman-teman tolong kalau misalnya masih ada teman-temannya yang satu kelas lainnya gitu ya sebetulnya di yang mengambil studi kelayakan bisnis bisa bergabung di MJ 608 ini. Karena saya ada 3 kelas yang mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya. Nah, ini ada Mas Ahmad. Masih mendengar suara saya, Mas Ahmad? Oh, tuh Alhamdulillah itu udah. Pokoknya tolong dibagi-bagi ya, itunya ya, si link-linknya ya. Nanti, apa namanya bisa biar tambah rame nih grupnya ya. Karena nanti saya juga kalau misalnya pembagian kelompoknya nggak apa ya nggak sesuai ataupun juga cuman sendirian nanti silakan ini ya di grup ya karena kan by system nggak taunya nggak aktif kalau di kelas kan ada sekitar 60 sekian logikanya saya bagi 6 gitu kan ya berarti kan 10 10 ternyata cuman berdua waduh yang paling sayang adalah kalau sendiri. Mas Jajang masih di kantor Mas Jajang saya juga mau join biar ketahuan. Recording in progress. Mas Jajang wah Halo Bu, iya Mas Jajang tugasnya udah beres belum? belum Bu, Masih ada waktu 2 minggu ya. Masih ada waktu 2 minggu.
Silahkan dikerjakan. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh Mbak Tiara. Kalau untuk tugas kelompoknya itu masuk bagian UTS atau beda lagi ya, Bu? Itu nanti kan tugas kelompok itu, bukan. Jadi kan ada dua tuh tugasnya. Jadi yang tugas perorangan itu adalah diselesaikan ke dalam UTS. Kan penilaian kita itu ada itu ya, ada tiga ya, tugas, UTS dan UAS, gitu ya. Nah, saya ini ada juga sih teman-teman yang menyampaikan bahwa si tugasnya itu juga merupakan bagian dari UTS ya. Tapi ternyata soalnya beda. Ya, jadi nanti ini spill-spill ya. Spillnya masih nyambung gitu ya. Kalau kemarin teman-teman mengerjakan apa Mbak Tiara tugasnya? Tugas yang perorangan yang analisis kelayakan usaha ya, Bu? Ya, menganalisis kan kan sudah tahu tuh. Ya, Mbak Tiara misalnya jadinya apa? Ke perusahaan apa? Saya Jeko, Bu. Jeko Donat. Oh, Iya. ya. Nah, nanti kan nanti ini mah pengantar bisnis. Bentar. Saya lagi ngecek nama saya juga. Bimbingan skill. Kan nanti teman-teman tuh kan diminta untuk yang profilnya gitu ya, laporan ya, membuat laporan ataupun apa namanya studi kelayakan bisnisnya dari pasarnya seperti apa, yang gitu-gitu kan ya. Lalu teknisnya seperti apa, nanti kan dibundel. Tapi nggak usah hard copy ya, dibundel menjadi sebuah laporan gitu ya. Nah, nanti spill-spill untuk apa namanya untuk UTS-nya sepertinya adalah nanti Anda diminta untuk membuat sebuah proposal, gitu kan ya. Kalau Anda menjadi pengusaha, business owner, kira-kira hal-hal apa saja, gitu kan ya, yang akan Anda lakukan atau apa yang Anda akan buat, gitu ya. Jadi kan kemarin hanya baru tugas pertamanya adalah mengamati ya, oh bisnis makanan tuh begini, gitu kan ya. Oh, oke. Ada lagi contohnya siapa lagi? Kalau Mbak Tiara kan di Jeko ada menganalisa. Ada kesulitan nggak Mbak Tiara? Saya baru ngerjain sampai belum banyak sih, Bu, jadi belum menemukan kesulitan. Kan cuman paling kalau kalau hanya sekadar bab satu tuh kan tentang apa coba bab satu kan profilnya gitu ya. Usahanya berarti kan food and beverage gitu ya. Ide bisnisnya tuh kenapa? Kok jualan donat gitu kan ya kan seperti itu. Karena kan donat itu ya cemilan yang mengenyangkan dan orang Indonesia kan senang jajan-jajan gitu gitu kan ya. Kalau yang kedua misalnya kan bab dua apa? Mbak Tiara udah sampai bab berapa? Bab 2 tapi baru setengah-setengah, Bu. Baru Hmm, analisis SWOT-nya aja. ya, karena kan misalnya Jeko itu kenapa sih dibuat gitu ya? Apa namanya? Segmennya siapa? Targetnya siapa? Kira-kira kalau Jeko targetnya siapa? Anak-anak muda, anak-anak Gen Z, atau orang tua gitu kan ya? Atau bahkan anak-anak kecil itu kan jadi target marketnya gitu kan ya? Kan beda juga dengan kalau SWOT analisis itu kan ini ya, apa namanya kekuatannya apa? Saya mau tanya deh, coba saingannya, ini teman-teman contoh ya. Saingannya Jeko siapa? Dunkin Donat, Bu. Dunkin Donat. Dari sisi umur kan lebih lama Dunkin Donat ya. Saya ingat waktu saya masih kelas 6 SD aja udah ada itu Dunkin Donat. Tapi sampai sekarang dia kok bisa bertahan. Sampai sekarang. Jadi pengen donat ya. Tapi sekarang ternyata melihat pangsa pasar banyak juga bermunculan kan ya.
Teman-teman pernah nyampe itu nggak di TikTok saya itu pernah kalau di Bandung sekarang sedang ada donat kekinian yang kotak semuanya. Kalau donat identiknya dengan apa? Kalau donat itu bentuknya apa? Bulat, Donat, Bu. donat bentuknya kan bulat ya. Tapi sekarang di Bandung ada juga donat kotak loh. Dan itu di apa namanya? Karena saya mungkin nge-like ya, nge-like jadinya muncul terus itu si donat kotak itu. Padahal sepertinya sih sama-sama aja gitu kan ya, hanya apa namanya? Uniqueness-nya ada gitu ya. Itu mungkin yang dilihat dari si menganalisa pesaing ini kalau donatnya yang lain itu bulat-bulat aja, ini kotak-kotak. Maafkan mati ya barusan ya. Ya, 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 lanjut ya, lanjut ya. Hmm. Ya pokoknya itulah teman-teman ya diberikan saja. Yang simpel-simpel aja lah ya. Simpel-simpel aja. Kemarin kan udah dicerita, Bu saya ada terkendala dari masalah keuangannya. Ya udah kalau misalnya tidak bisa dipublish gitu kan ya. Oh, lihat makanya lihatnya perusahaannya sebetulnya yang TBK juga boleh gitu kan ya. Kan kalau yang bab 3 kita bercerita lokasinya apa segala macam kan Jeko udah pasti ini ya. Kebanyakannya Jeko ada di mana teman-teman? Kalau Mbak Tiara lihat Jeko adanya di mana? Di kota-kota besar, Bu, sama di mall gitu. Mall, betul. Kenapa dia pilih mall? Gitu kan ya di lantai bawah, di depan, gitu kan ya? Nah, itu mungkin ada tanya aja kenapa memilihnya di mall terus selalu di paling depan, bukan di tengah, gitu kan ya? Mungkin itu ada satu studi kelayakannya lah, atau misalnya biar enak kelihatan dan lain-lain. Ada juga yang ini, misalnya teman-teman, yang halo Mbak Zafira, hadirkah? Ya, Ibu hadir, Ibu. Mbak Zafira di apa jadinya? Saya Produk. mie gacoan, Bu. Mega John's sekarang udah ada di Indonesia ya. Di Indonesia, seluruh Indonesia katanya ya. Iya, Bu. Hmm. Mbak Safira, tinggal di mana? Saya tinggal di Palembang, Bu. Ada juga ya Mega Joan ya? Ada, Bu, banyak. Banyak. Kenapa bisa sampai seluruh Indonesia? Padahal kan tadi donat gitu ya. Mie masih laku nggak gacuan? Masih, Bu. Masih Hmm. rame. Coba dianalisis kenapa sih gacuan itu rame? Karena murah, Bu, harganya. Murah banget, terasa Rasanya enak. lumayan Gak, deh, enak ya. Ada pangsit, iya. pengiriman. Eh, Pengiriman. Maksudnya, Bu, Kalau di Bandung itu kebanyakannya lakunya mereka online. kalau lewat Gojek itu, Bu, Ya, GoFood lewat itu. aplikasi, betul. Tapi ternyata ada di beberapa cabang juga, hei, penuh banget sampai itu loh. Apa kayak ular gitu ya? Iya, Bu. Karena sengaja katanya itu. Tahu nggak kenapa Mbak Zafira, teman-teman? Jadi kan kelihatan dari luar itu, wah, si gacoan penuh banget, gitu kan ya? Karena kasirnya katanya cuma satu ya. Saya belum pernah offline sih. Iya, Bu. Cuman satu aja, Bu, kasirnya. Sedangkan orang kalau Orangnya inovatif kan sebetulnya kalau memudahkan gitu ya, kalau dari sisi pelayanan ya, harusnya kasirnya banyak dong, karena pengunjungnya juga banyak, gitu kan ya. Tapi itulah sensasinya, maksudnya sih itu tuh sengaja kasirnya cuma satu biar kelihatan dari luar, wow, antrinya, gitu. Itu silakan aja dianalisis ya, gitu. ya, Bu. Ya simpel-simpel aja lah ya. Hmm. Boleh, Mas Krisna Nugraha, mau di chat atau di ini? Di Oh ya, selamat sore Bu. sore. Ingin bertanya terkait objek dari penelitian tugas perorangan ini. Saya kayaknya ada sedikit miss waktu baca tugasnya. Bisnis yang kita pelajari ini, apakah sebaiknya bisnis yang sudah well known atau yang sudah dikenal masyarakat secara luas, ataukah bisa kita pakai bisnis yang misalkan UMKM gitu, yang lokal gitu, yang orang nggak tahu gitu. Misalkan gitu bisa nggak Bu?
Boleh, justru kalau yang UMKM gitu ya, ini akan nyambung dengan UTS loh Mas. Oh, Jadi kan kalau yang sudah oke, kita kan tinggal mengamati ya, atau mewawancarai, atau bahkan kan suka ada yang sudah, apalagi kalau yang TBK gitu kan ya, kita tinggal mengamati aja, oh nih si ini, dituangkan gitu ya. Tapi kalau yang UMKM, kita kan justru nanti goals-nya adalah biar tahu dari yang kecil gitu ya, dari nol sampai dengan yang siapa tahu nanti kan berkembang ya. Tapi yang pasti kan yang besar aja sebetulnya logikanya, makanya dia bertahan sampai sekarang berarti studi kelayakan bisnisnya udah bagus dong logikanya. Nah, itu apa yang akan Anda lihat gitu ya. Oh, kenapa dia sampai bisa bertahan? Itu tadi kayak si Dunkin Donut itu. Bahkan sekarang kalau di Bandung ya, Dunkin Donut itu muncul, kalau yang toko gedenya udah nggak ada loh. Tapi dia ada di pom bensin kalau di Bandung. Ya, nggak tahu kalau di teman-teman yang lain ya gitu. Dia ada outletnya untuk biar dia tidak repot gitu ya. Kalau produknya hampir sama. Dari dulu waktu saya SD sampai sekarang, saya suka yang kejunya banyak itu masih ada gitu kan ya. Tapi dia untuk bertahan gitu kan ya. Saya juga nggak tahu tuh kenapa dia kan sama juga ya studi kelayakan bisnis. Kenapa dia mengambil membuka kios-kios kecil di setiap Pertamina, di setiap SPBU kok Pertamina gitu ya. Nah, itu mungkin ada alasannya. Nah, rencananya kalau Mas Krisna mau yang mana? Mau yang sudah oke atau mau yang mulai dari kelihatan nih? Sepertinya ini harus bisa dijadikan sebagai bahan. Gitu. kebetulan ada bisnis sendiri, Bu. Jadi saya mau pakai yang punya saya sendiri aja. Ah, bagus. Nanti kita bisa bahas ya tentang apa, Mas Kris? Mbak, Jasa, Bu, kursus kursus kursus. olahraga bela diri. Ah. Oh ya, ya. Itu kan udah jelas tuh sebetulnya bisnis jasa. Saya boleh tanya nggak, kenapa Mas Krisna mendirikan sekolah bela diri? Sebenarnya bukan saya yang eh, membuat, tapi saya ikut bantu punya keluarga, Bu. Jadi saya ikut terlibat lah. Tapi yang operasionalnya nggak di saya. Betul. Hmm, hmm. Pak punya keluarga, berarti kan sebetulnya udah lama Iya, dong ya? Nggak juga, eh, kalau jalan aktifnya sih 2024, Bu. udah Habis berapa? COVID. Karena sebelum Hmm. COVID kita udah rencanakan tapi nggak bisa zaman COVID itu. Iya, nggak karena nggak boleh Mm, kemana-mana kan ya. Iya, iya. Itu boleh tuh, karena kan nanti akan dilihat tuh sebetulnya. Ya, nama udah ada dong, udah pasti ya profilnya ya. Terus latar belakangnya mungkin lihat peluang ya, anak-anak kecil dan Iya, juga peluang biasanya jadi hmm, jadi antara peluangnya dan kita punya kompetensi jadi match gitu. Ada ya wilayah yang kosong, nggak ada yang ngisi di situ, kita hmm, punya SDM yang cukup, ya udah kita masuk di wilayah itu. betul. Tinggal nanti eh, marketingnya ya, proses pemasarannya ke yang tepat gitu kan ya. Kan nanti Mas Krisna bisa kerjasama mungkin ya dengan SD, SMP ataupun juga yang komunitas komunitas yang penyuka bela diri lah ya gitu. Saya dulu itu loh silat loh waktu SD. Tapi itu karena papa saya aja, karena papa saya suka jadi tapi khusus untuk ini khusus untuk hiburan, bukan untuk yang bertarung apa segala macam lah. Gitu. Silahkan dilanjutkan pas kita bagus. Ya, siapa tahu nanti kan saya kasih review tuh di, di tugasnya itu. Siapa tahu nanti dengan adanya sekarang kan jadi terukur ya. Mulai dari oh begini, begini langkah-langkahnya gitu kan ya. Lalu juga lokasinya proses eh bukan proses produksi, berarti kalau jasa ya bagaimana mengelola si kursus tersebut kan mengatur jadwalnya, mapping si apa namanya, instrukturnya, pelatihnya ya, istilahnya pelatih ya, kalau Ya, itu ya. Nah, tandem. ya, nah yang gitu-gitu itu kan sebuah proses gitu ya, apa aspek-aspek operasionalnya lah ya, bahkan aspek SDM mungkin ya.
Karena kan ini teman-teman ya yang di materi ke berapa ya SDM ya, aspek SDM itu sangat-sangat menentukan. Ya, siapa tahu nanti Mas Krisna ternyata tadi kan instruktur ketika pasarnya menerima banyak si tenaga kompetennya si instrukturnya cuman 3 misalnya, tentunya kelasnya banyak. Nah, itu kan juga harus ada proses rekrutmen gitu ya, dicek dulu dan lain-lainnya. Ya mudah-mudahan itu tadi ada aspek SDM-nya dimasukkan juga, aspek keuangannya mungkin ya. Nah, aspek keuangannya sedikit lah berapa sih harganya minimum apa segala macam dan lain-lain. Terus semangat Mas Krisna. Mas Krisna di mana di Jakarta? Di Bekasi, Bu. Oh di Bekasi, ya, ya, Iya. ya. Tinggal nanti mungkin di mata kuliah selanjutnya semester depan tinggal bagaimana apa namanya pemasarannya ya, baik secara konvensional ataupun secara digital. Jadi goalsnya adalah sekarang ini tentang teman-teman biar bisa tahu aja sebetulnya bener nggak sih kita tuh membuka jasa ini berdasarkan keilmuan, udah sesuai nggak aspeknya, aspek keuangan, aspek SDM, aspek lokasi ya gitu-gitu ya sesuai dengan teori. Oke, Mas Kris. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Mbak lagi. Mbak apa ini nih? Himatur Rofida. Sore Ibu, izin bertanya. Iya, boleh. Saya panggilnya apa nih? Maaf, Mbak Mbak. Rofi. Mbak Rofi. Mbak Hima, Hima. Hima. Mbak Hima. Nah, maaf ya Bu, saya off cam dulu karena di kantor. Jadi ngumpet-ngumpet ini. Aduh maaf ya, tapi udah penting banget ini ya. Tapi waktu kita cuma sampai jam, nggak boleh lebih sampai jam 5. Mantap. Jadi gini Bu, saya kan belum gabung grup WhatsApp. Kalau misalkan tadi ada informasi, misal udah ada grup WhatsApp-nya nih, jadi saya ikut pembelajarannya kan dari Edlink aja. Sejauh ini ada 7 materi yang saya pelajari. Nah, terkait tugasnya kan baru dikasih 1 ya Bu ya. Saya mau konfirmasi terkait Ya, untuk analisis kelayakan bisnis ini. betul. Oh, oke. Berarti saya udah bener. Saya ambilnya bisnis keluarga Ibu. Jadi kayak ada laundry gitu sih. Oh, sudah saya analisis terus laporannya sih udah setengah jadi. Berarti nanti saya tinggal bikin presentasi PPT sama rekam video untuk presentasi ya Bu ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Itu Oke. kalau yang video kemarin kan kita sepakat, Mbak. Kalau saya tugasnya nggak banyak-banyak ya. Kalau yang lain kan setiap mata kuliah tugasnya 1 gitu ya. Nanti kalaupun misalnya harus dipresentasikan, gitu kan ya, itu nanti kalau saya lihat nilainya kurang. Hmm. Kalau nilainya kurang, ternyata oh UTS-nya kurang nih, tugasnya juga nggak ngerjain gitu. Jadi si tugas yang personal itu nanti akan dipresentasikan. Nanti apakah mau recording atau misalnya wapri ke saya apa segala macam bisa disesuaikan ya. Jadi sudah betul apa yang di Mbak Hima, Bu Ketua, siapa dia Bu Ketua kelas tuh? Tiara ya? Masih belum ini boleh di-share di grup ini aja di chat, sorry sorry di room chat ya kelas kita ya. Jadi Mbak Hima belum ini, belum Iya Bu, join grup. belum Ibu. Kemana aja gitu kan ya. Iya, Padahal saya udah soalnya panggil-panggil juga loh di itu, di apa namanya, di Edlink ya. ada di Adlink ya Bu ya. Karena saya nggak melihat Ibu ada ini. Kalau di Adlink tuh kita nggak bisa chat ya Bu dari apa namanya dari mahasiswanya untuk ke room diskusi itu ya. Hanya bisa dosen aja kah? Soalnya kalau bisa kan mau tanya Bisa, link saya juga pasti otak-atik ada wapri ke saya bisa. Kalau saya ada. ya, saya menerima ada pesan pribadi-pribadi tapi di kolom pesan. Coba dicarilah info Oh, peserta apa gitu. Jadi baik. saya juga Siap agak Ibu. agak kelepotan juga ini teh mana yang mana. Jadi saya waperin juga sih yang belum gitu. Mungkin Mbak Oh, Hima belum belum terwapri terbuka mungkin intinya ya. oh baik. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, ya Mbak Divya. Yes, Mbak Div. Izin Ibu, mohon maaf belum bisa on cam karena sedang di luar Ibu. Ya, ya, ya. Boleh. Mohon izin bertanya Ibu terkait dengan tugas perorangan ini. Izin sebelumnya saya sudah mengerjakan baru sampai bab 2 sebetulnya Bu, tapi saya mengambil ide usaha yang memang belum ada Bu. Jadi baru ide usaha apakah diperbolehkan atau usaha yang memang sudah ada seperti itu?
Kalau belum ada, nanti Mbak Divya kesulitan dari sisi udah sampai belum ada tuh maksudnya karena kan tugasnya salah satunya kan harus bentar saya ini lagi ya, saya share lagi ya. Tugasnya kan ada profilnya gitu ya. Atau mau merancang? Mbak Iya, Devi Bu, mau merancang? Baru mau. merancang. Iya, betul. Oh, Merancang profilnya seperti apa, terus fokus produknya seperti apa, seperti itu. ya. Jadi kan di yang pertama itu kan kita harus tahu dulu gitu kan ya. Profilnya seperti apa. Bidang apa, Mbak? Izin Bu, karena saya tinggal di Bali, sebetulnya cukup tertarik dengan bisnis open trip seperti itu. Bisnis apa? Open trip, Open perjalanan trip. wisata. Oh ya, jasa ya berarti ya. Iya, betul. Boleh, boleh dicoba aja tuh jadi studi kasus juga siapa tahu gitu ya. Hasil dari mata kuliah ini step by stepnya bisa jadi nilai tambah ya. Bisa Iya, menjadi oh yang bener tuh begini nih, yang pertama harus ada profilnya. Berarti kan udah ada namanya. belum ada sih, Bu. Nah, berarti kan harus ada gitu loh maksudnya. Kalau dari nol mungkin akan sedikit agak lama, Mbak. Gitu ya. Karena kayaknya sementara ini jangan yang ini dulu deh. Jangan yang belum ada karena nanti UTS-nya kan sebetulnya nanti UTS-nya justru membuat proposal usaha yang seperti Mbak akan lakukan. Oh, baik, Ibu. Nah, kalau tugas yang pertama ini adalah lihat aja dulu yang udah ada biar jadi insight gitu loh. Ya, biar jadi kalau mau berarti kompetitor aja, Mbak. Kompetitor misalnya ya. Kan pengen Iya, bikin siap. usaha itu tadi ya, trip itu ya. Nah, coba ada kompetitor yang dirasakan sudah besar gitu ya. Apa kira-kira? Kan ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Kan ya? Profilnya udah ada, latar belakangnya apa gitu kan ya udah jelas latar belakangnya kan di Bali ya itu adalah penuh dengan apa? Bisnis wisata dan perjalanan itu kan jadi ya itu tadinya menjadi satu peluang usaha. Kenapa bisnis apa namanya bisnis trip itu? Ya karena udah jelas ya ada marketnya, ada segmennya. Misalnya segmennya adalah nanti orang-orang yang pekerja yang perlu healing, dewasa, muda, yang berpenghasilan apa namanya, misalnya per bulannya 10 juta ke atas, misalnya, gitu kan ya. Terus pesaingnya ada nggak? Banyak nggak? Kalau banyak kan jadi PR ya. Oh, tapi kalau banyak ini ya kompetitornya berarti usahanya bagus tuh. Ya, orang-orang pasti melirik si bisnis trip ini tadi. Gitu. Nanti kan strategi pemasarannya mungkin bisa mulai dari konvensional, ya, atau sekarang kan udah digital marketing ya, konten, apa ya di SWOT aja dah, gitu. Nanti juga nanti ke depannya mungkin bisa dilihat yang cocok nih lokasinya, apakah berpengaruh nggak? Gitu. Jadi ikutin aja sih tugasnya. Mbak Divya udah punya ini, udah punya tugas ini, perintahnya. Sudah, Ibu. Udah ya, tinggal di ini aja. Jadi kalau ini kan tinggal wawancara mungkin ya, wawancara dengan kompetitor, aduh kompetitor. Karena kan struktur organisasinya apa segala macam dan lain-lain. Ini kalau misalnya hukum itu cukup ini aja lah bahwa berarti apa? CV, PT, yayasan, ya gitu-gitu ya. Perizinannya seperti itu. Analisa keuangannya sekilas aja lah ya. Mungkin apakah ada investor atau pakai modal keluarga tadi ya. Harga pokoknya tadi kalau Mas Krisna misalnya satu kali kursus itu dibayarnya sekali datang atau paket gitu ya per level atau Mas Krisna masih hadir? Saya jadi penasaran. Mas Krisna, saya penasaran kalau kursus silat itu ya atau bela diri itu per level atau per sekali datang. Nah, itu juga kan sebetulnya dari sisi analisa keuangan. Ya. Sama simpulannya adalah bahwa bisnis ini tuh baik misalnya. Ke depan itu bisa prospek dan menghasilkan cuan. Rekomendasinya adalah lanjutkan. Tapi misalnya ditemukan, aduh bisnis itu kayaknya udah jenuh banget. Ya setelah ini, jenuh banget di Bali, masa setiap setiap jalan ada.
bisnis travel yang wah udah jenuh banget deh, sepertinya saingannya terlalu berat. Nah, rekomendasinya misalnya nggak layak deh, misalnya karena dari sisi lokasi atau dari sisi SDM-nya sulit, nah itu silahkan saja. Gitu. Jadi itu teman-teman ya yang apa namanya yang kita fokus ke mungkin dalam 2 minggu ini bisa diselesaikan ya bisa bisa diselesaikan tugasnya sebelum UTS ya. Kalau untuk UTS ya itu tadi sebenarnya bikin proposal sebuah bisnis yang persis sama yang disampaikan oleh Mbak Divya. Berarti kalau bikin proposal bisnis dari nol dong ya, dari nol, idenya apa, studi kelayakannya seperti apa. Tadi kan ada yang laundry ya, sekarang juga kan laundry itu ini banget ya, happening ya. Bahkan sampai ada yang di-franchise-kan. Atau ada laundry yang ini, apa sih, koin gitu ya? Saya belum pernah sih soalnya. Apa laundry koin ataupun juga laundry yang tradisional. Kalau di Bandung itu sepanjang tuh Bagus Ismail ada di Dago ya, bermunculan banyak banget. Gitu. Mas Aswin, tugasnya aman Mas Aswin? Si yellow Iya, siap Bu. yellow cat Sementara masih aman Bu. tentang apa Mas Aswin? Kebetulan ini tentang apa namanya ayam goreng Bu, bisnis Oh iya, keluarga. ya ya. Iya, Sekarang kan ayam goreng aja macam-macam ya. Ayam iya geprek, Bu. ayam penyet, ayam crispy, ayam bakar, ayam apa Iya lagi? betul Ibu. Iya, Saya tadi apa namanya makan ayam geprek katanya kata anak-anak sih gitu ya Bu, enak Bu. Karena di sana sambalnya dadakan. Gak taunya pas di sana betul dadakan sambal geprek gitu ya. Uniqueness-nya adalah dia ini sendiri dadakan. Tapi ternyata cengeknya, cabenya nggak boleh lebih dari 4. Jadi sambalnya kan dikit gitu ya, tapi kenapa banyak? Kenapa banyak? Karena dia kelebihannya adalah free nasi nambah, free teh nambah. Cuma itu doang sih, gara-gara nasinya unlimited gitu ya, rame terus gitu. Ini mungkin bisa jadi ide juga ya. Mas Aswin nih uniqueness apa? Kira-kira udah ketemu belum? ini kebetulan Ibu bisa buat ini Bu, variasi sambal gitu. Jadi memang Ya, dibuat uniqueness-nya sambal bakar gitu Bu. ya, 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 ya. Iya, Sambal bakar ya lagi musim juga ya. Itu tadi apain sih? Udah jadi itu sih bakar itu bukan? iya eh, disajikan di kayak hot plate gitu Bu sambalnya Bu. Oh, ya, Iya, ya, ya. Tapi jadi apa? memang banyak Digeprek sambelnya. atau dipenyet? Kalau ayamnya bisa digeprek, bisa apa ayam goreng biasa aja gitu. Ya, Tergantung konsumen itu. ya betul. Terus ayam juga semuanya suka ya. Beda dengan Iya. kambing. Misalnya kayak sate kambing kan gak semuanya juga suka. Gitu ya. Ayam itu sangat general lah. Hmm. Keren-keren tinggal nanti dianalisis pasarnya dari sisi keuangannya. Cuan gak nih cuan? Pasti cuan lah ya. Udah berapa lama tuh bisnis Mas keluarganya? alamin. Kebetulan dulu jalan 6 bulan, tapi apa mungkin salah ini ya lokasi jadi sepi itu, jadi berhenti Ah, dulu ya. Nah ini sekarang udah saya pindah mau ke lokasi baru. analis, belum. Nah ini mau saya analisis kira-kira di lokasi mana yang cocok gitu Bu. Betul, jangan sampai saya tuh pernah ya teman-teman nih, udah viral apa segala macem, saya datang, padahal saya pakai motor, 3 orang, 3 motor, gara-gara penuh dan tempat parkirnya kecil, gitu ya, padahal lokasinya strategis, gak jadi loh Mas, Iya Bu. gara-gara mungkin itu tadi kurang research tentang kelayakan bisnisnya itu tadi. Kalau misalnya udah oke, padahal dalamnya bagus loh, dalamnya bagus makan, cuman gara-gara parkir gitu kan, susah parkir. Dan banyak itu jadinya banyak preman. Jadi males karena itulah makanya. Makanya mata kuliah ini adalah untuk kalau untuk yang usaha kita sendiri siapa tahu bisa untuk menolong secara keilmuannya itu adalah kita harus bisnis itu kan berkelanjutan dan cuan ya, jangan sampai rugi ya. Tapi saya yakin kalau ayam mah nggak bosan-bosan ya. Oh, Bu. Bosan nggak kita makan, terus dari bayi kita makan ayam ya.
tinggal Makanan variasi sehari-hari, Bu. sehari-hari gitu ya. Tapi dimakan terus gitu ya. Ya sudah lah walaupun bosan ya. Semangat ya Mas Hasbi. Masih, Bu. Ya, siapa nih? Mbak apa Mas deh? Mas, kayaknya Mas deh. Mas Wesley, Desmond, Izin Bu, suara saya terdengar? dengar dong. Bapak udah itu belum? Udah dapat perusahaannya apa? Izin Bu. Saya izin on cam kelihatan nggak ya Bu? Iya ya nggak apa-apa. Udah tuh, Oke, udah Bu. on cam. Pakai batik kan? Nah, lagi di kantor pasti. Untuk Udah belum sejauh ini tugasnya? Tugasnya udah. masih sama Mbak Tiara sih Bu, masih kayak SOT-nya, tapi untuk yang perusahaannya F&B Bu. F&B, F&B, oke. Tapi udah dapat lah ya, nggak dari nol Udah kan? Bu, Ah, udah dapat Bu, tapi saya bingung sih Bu, mau ngambil di wilayah tempat saya bekerja atau wilayah di tempat saya tinggal sesuai KTP gitu Bu. Cari yang mudah, ya. Ya Bu. Jangan terlalu idealis. Kayaknya bagus ya sesuai KTP, tapi sulit kita nggak bisa wawancara atau nggak bisa jawab segala macam kan repot juga. Pokoknya tergantung ya silakan teman-teman kan bisa melihat karena kan kita berpacu dengan waktu dan kita kan goalsnya sebetulnya itu tadi biar kita lebih tahu aja sebetulnya si bisnis ini tuh layak atau tidak gitu. Saya justru pengen siapa tahu teman-teman menemukan nih, ternyata Mas Wensi menemukan, ternyata nggak bener nih, bukan nggak bener ya, nggak pas nih si yang saya analisis itu gitu ya, karena ternyata misalnya apalagi F&B ya, bahan produknya itu sulit ditemui gitu ya. Sekarang lagi mahal banget misalnya minyak aja mengerikan ya sekarang ya. Nah ternyata maksudnya padahal bagus peluangnya ada, tapi dari sisi finance kayaknya nggak layak deh karena mungkin hanya bertahan. Kalau kuliner itu kadang-kadang eh, bertahannya tuh 4 sampai 5 tahun lah. Coba perhatikan. Ya. Kalau 4 sampai 5 tahun itu tidak berinovasi, gitu ya, tidak mengcreation, tidak ditambah dengan uniqueness-nya udah deh. Agak-agak langsung turun gitu. Walaupun tetap ayam, tapi ayamnya mungkin apa dari sisi apanya gitu ya. Atau tadi donat ya dari sisi apanya. Minuman misalnya. Minuman sekarang yang lagi happening apa? Kok jadi ada bilang matcha, matcha, matcha. Ya, kopi sekarang udah kayak ini loh. Kopinya udah agak sedikit biasa gitu kan ya. Sekarang di Bandung tuh lagi matcha, seremonial matcha gitu kan ya. Harganya 48.000, 56.000. Saya kan penasaran, kenapa sih penuh terus gitu kan saya datang ya. Ternyata ada begini-begininya, ternyata itu uniqueness-nya. Jadi kelihatan apa ya mungkin kelihatan aneh lah ya. Namanya juga seremonial matcha tapi nggak tahu tuh sampai kapan karena menurut saya sih mahal banget, mahal loh, minuman 46.000 mahal nggak? Mahal lah ya, kopi aja 20.000 ini matcha 46. Wah ya begitulah gitu. Ya sip, lanjutkan ya Mas ya. Ada yang mau cerita siapa lagi? Mas Krista udah, Mas Feza udah, Mas Hasan udah, Mas Ahmad, Mas Ahmad, tadi udah ya Mas Ahmad ya, udah belum sih? Mbak Hima juga udah, Mbak Devia, Tiara, Pak Jajang, Mas Jajang. Ada nih satu lagi terakhir ya, Mas Ervian, Ervan. Izin Bu, Ervian Bu. Oh Ervian, Izin. udah ketemu bisnis apa? Baik Bu, izin. Terima kasih Bu waktunya. Iya Bu, kemarin sempet saya masih banyak pilihan sebenarnya. Kebetulan di wilayah saya, ini kan saya memang secara KTP di Boyolali Bu. Di sini ada namanya soto Mbok Giem, kalau mungkin pernah dengar. Oh, Soto Gio. soto seger Boyolali lah kan begitu ya Bu. Ya cuman Kalau Boyolali, eh, saya sering tuh. Tapi ternyata karena saya sering apa ya bolak-balik Kalimantan Boyolali akhirnya akan sedikit kesulitan ketika saya akan membuat
sampling untuk apa laporan soto tersebut, Bu. Hmm, Akhirnya kebetulan keluarga besar punya usaha yang sudah berjalan puluhan tahun, yaitu warung makan bebek goreng, Bu. Nah, akhirnya apa namanya rencananya saya akan membuat itu. keren keren Berjalannya keren. udah puluhan tahun, ya Bu? Ya keren keren keren. Udah berapa lama? Ya, berjalannya udah puluhan tahun, udah ya mungkin sekitar 20 tahun, Bu. Mm-mm. Wow. Tapi sekarang masih itu Ya. ya, masih berjalan lancar lah ya. Nah, terakhir itu COVID, Bu, COVID. Jadi sebelum Oke. COVID itu memang wah luar biasa memang. Namun setelah COVID ya agak sedikit menurun. Kemudian sekarang juga ada tempat sendiri. Ya, Namun tempat sendiri ini ada kendala juga. Seperti yang sudah lokasi. disampaikan tadi ya lokasi, Bu. Di depannya secara parkir aman. Cuma di depannya itu ada pohon besar yang milik pemerintah. Sedangkan kita sudah izin mau memotong Nggak supaya boleh ya? akses gitu. Itu agak susah, Bu. Nah, itu kendalanya ya di situ sih. Nah, Seperti itu. Karena birokrasinya untuk memotong apa ya pohon besar yang menutup jalan parkir itu yang agak kesulitan. justru kalau misalnya kesulitan, karena kan itu mahal banget ya, mungkin ada itulah kalau dengan lingkungan susah, emang susah ya gitu ya. Justru itu bisa dijadikan uniqueness-nya, Mas Iya. Ervian, misalnya gitu ya. Jadi si pohonnya itu diapain? Tapi kalau untuk solusi parkir berarti kan cari alternatif lain gitu. Itu bisa jadi Betul. siapa tahu itu terjadi ikonnya bebeknya dari usahanya Mas Ervian gitu kan. Nah, dipakai Iya. baju gitu ya, bukan baju bebek. Kayak Baik, di baik, Bali baik. gitu ya atau apa segala macam. Karena kalau misalnya berharap berharap ditebang, kalau kayaknya bisa sih, tapi kayaknya kita perlu investasi ataupun dana yang ekstra deh kayaknya ya. Apalagi udah Iya, memang ada puluhan tahun biayanya ya, yang harus dikeluarkan. Iya, Bu. udah puluhan tahun mungkin ya pohonnya ya, yang dilindungi gitu. Iya, udah besar banget pohonnya, semakin besar gitu kan. Jadi menutup jalan masuk area parkir. Sebenarnya sudah ada usaha, Hmm? cuma secara birokrasinya di sana memang karena ini jalan milik provinsi, Bu, bukan kabupaten. Mungkin kalau kabupaten agak lebih dekat mudah lah ya. Cuman kalau Ya, ini provinsi jauh memang permohonannya harus jauh tempatnya, Semarang. berarti salah satu alternatifnya adalah bikin parkir di bawah tanah. Wow, gitu ya. Nanti mungkin siapa tahu itu tadi dengan adanya ternyata aspek lokasi itu sangat-sangat berpengaruh, Betul. gitu kan ya. Atau segala macam mungkin bisa ke kiri kanan atau gimana itu nanti coba ide-idenya di ini ya dituangkan menjadi itu tadi kan kita belajar ilmunya, menganalisis itu ya sejauh mana sih layak nggak sih bisnis kita itu. Tuh. Mungkin kan dari sisi sewa lebih hemat ya, karena kan punya sendiri ya. Iya, Bu, iya, Ya. betul. Kan itu dari sisi Namun cost kalau mungkin lebih rendah. iya, namun mengingat dengan kondisi yang bisnis yang berjalan seperti ini ketika konsumen agak kesulitan untuk datang terkait dengan parkir mungkin bisa disolusikan nanti akan mencari tempat yang lain yang lebih lebih apa ya lokasinya lebih strategis begitu. Ya, mau harus bisa mengorbankan ataupun daripada kekeh. Namanya kan kita Iya, udah investasi gitu ya. Kalau kalau misalnya ini tutup loh gini gini gini, tapi ternyata kurang pas gitu ya. Nah, lebih baik ya kita bisa mengambil keputusan ya bahwa oh karena begini 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 dianalisis sepertinya nggak layak deh atau kurang strategis sehingga ya udah kita cari aja lokasinya berarti kalau bebek di udah ada diincar belum kemana dekat kampus gitu ya atau dekat perkantoran gitu ya. iya. Kalau lokasinya dekat di kompleks perkantoran, Bu. Hmm. Nanti tinggal disesuaikan harganya. Kalau perkantoran kan enak ya. Bisa bebek di Bandung tuh 40.000 loh. Iya, Bu. Daripada masa sih, Bu. Dapat bebek. Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya bebek di kalangan mahasiswa, nah itu juga hati-hati dengan harganya. Karena kan mungkin mahasiswa harga terjangkaunya mungkin ya dia ke 20 atau misalnya nanti variasi ya, variasi produk aja. Iya, betul, Bu. Sip. Silahkan dilanjutkan, mudah-mudahan bisa ya 2 minggu lagi loh teman-teman nih saya ingetin ya 2 minggu lagi ya. Berarti kan kita pokoknya setelah maksimum UTS ya
UTS itu tadi. Nah, nanti pas minggu depan kita jam berapa nih? Dalam 2 minggu ke depan itu satu kali Vicon. Kalau saya sih mau bahas itu, bahas UTS-nya ya. Maksudnya kan siapa tahu nanti saya cek gitu ya, kan kelihatan tuh. Nanti kalau ada yang kurang-kurang apa segala macam, baru kita cari solusinya itu tadi. Apakah langsung melakukan recording presentasi gitu ya, atau seperti apa? Ya nanti kan sebetulnya kita tanggal 1 sampai tanggal berapa sih teman-teman? 1 sampai 13. Mbak Tiara, 14 maksudnya sampai 14 ya? Nah, coba di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 itu kita Vicon sekali aja ya. Sepakat ya? Apakah mau Sabtu, tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu malam itu saya bimbingan kan, kakak-kakak kelas. Berarti kalau kelas ya itu tadi antara Senin sampai Kamis. Ya, sekarang aja tumben Jumat ya bisa ya. Jumat bisa tapi siang seperti ini. Tapi kan teman-teman masih ada yang kerja ya. Jadi kita informasi di itu aja ya, informasi di grup. Mbak siapa tadi? Mbak Hima, udah saya kirim ya di chat ya. Silakan bergabung. Nah, sip. Baik teman-teman, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti tunggu kabar-kabar lainnya ya. Kalau untuk masalah upload-upload, silakan kalau nggak salah Senin sudah bisa dilihat ya si soal-soalnya itu. Mudah-mudahan apa namanya bisa dijawab, hati-hati aja, tenang aja gitu ya. Karena berarti teman-teman semuanya mata kuliahnya kalau 7 ya 7-7-nya kuliah. Apa namanya UTS ya. Mudah-mudahan bisa apa dikerjakan dengan baik ya. Sip, ini mau on cam nggak? Mau saya foto nggak? Atau apa adanya deh? Sip yuk sebentar deh. Nah, Mas Asin. Oke, Mbak Tiara, Mbak Devia. Oh, Mbak Diva ini petang-petang dari Bali ya. Ya itu tadi, makanya bisnis travel ya. Mbak Tiara, ayo. Nah, kalau masalah kan lagi dia, lagi di sip. Siap-siap. 1, 2, 3. Ya, ganti gaya. Mas Yani itu ada buah apa itu? Buah lil. Sip. Gaya-gaya. 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa apa namanya kita keep in touch ya di grup dan lain-lainnya. Nanti foto saya kirimkan di grup ya sebagai bukti kalau teman-teman sudah mengikuti Vicon. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Ibu. Bu.